Yaumul Bid ya 13, 14, 15 setiap pertengahan tahun itu sunnah. Itu sunnah. Bulan, sorry. Ya, 13, 14, 15 setiap pertengahan bulan Hijriah itu sahih. Ya. Jadi silahkan ya melaksanakan sunnah itu. Ya, tapi kalau misalnya landasannya tadi dengan hadis yang tadi amalan nisfu Sya'ban, nah itu yang jadi masalah. Ya. Nah, pada pagi hari ini sebagaimana dalam judul, mewaspadai penyebaran hadis dhaif dan palsu di bulan Ramadan dalam masalah dakwah dan ibadah. Ya. Kenapa? Karena Ramadan ini di samping bulan yang penuh berkah, tapi dia juga menjadi bulan penyebaran hadis dhaif dan palsu. Kenapa? Karena kita tahu kita punya tradisi ceramah pada setiap malam ba'da Isya, antara Isya dan Tarawih, dan pada setiap subuh. Itu kekurangan mubalik. Ya, akhirnya kowe daripada kosongnya itu. Akhirnya tidak mempelajari secara mendalam tentang hadis, lalu kemudian comot sana comot sini tanpa melakukan takhrij, penelitian hadis sampai, karena memang bukan bidangnya. Jangankan yang ustadz yang baru muncul pada bulan Ramadan, ya, ustadz kiai yang sudah lama berkecimpung dalam dunia dakwah pun kalau tidak memperdalam ilmunya dengan kajian, banyak membaca, banyak diskusi, ya juga dia menjadi corong tersebarnya hadis palsu dan dhaif. Melu. Nah, kita yang jamaah insya Allah dimaafkan. Tapi apakah dimaafkan karena ketidaktahuan kita ketika kita sudah dewasa untuk mencari ilmu? Wallahu a'lam. Ya, saya tidak tahu, ya Allah yang tahu. Ya, tapi kalau sudah tahu, ini yang jadi masalah. Ya, bagaimana hukum berdusta atas nama Nabi? Ya, dia akan menempati tempat duduk dari neraka. Naudzubillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, maka secara sengaja, maka dia layak menempati tempat duduk dari neraka. Ya, jadi hati-hati. Balasannya itu ngeri. Ya, karena memang berdusta atas nama Nabi itu berat, konsekuensinya berat. Ya, kalau ceramah umum itu biasa-biasa saja, tapi kalau ketika penceramah mengutip Quran ataupun hadis, nah disitulah yang menjadi masalah. Kalau dia mengutip hadis yang dhaif, ada pertanggungjawabannya. Ya, nah kita di sini tidak mau mengamalkan hadis yang dhaif ataupun palsu, maudhu. Ya. Nah, justru pada hari ini mungkin membuat beban kita tambah berat. Kalau kita sudah tahu, sebenarnya tidak tahu, kalau misalnya umur kita sudah dewasa, itu juga sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mencari tahu. Ya, nah gitu kira-kira. Karena kenapa saya katakan konsekuensinya berat? Ketika saya sudah kasih tahu bahwa ini hadis dhaif, hadis palsu, lalu tetap menyebarkan, nah itu yang sama dengan si pendusta itu sendiri. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatsa anni hadisan," siapa yang menceritakan dariku sebuah hadis, wa huwa yara annahu kadzib, sedangkan dia mengetahui bahwa itu sebenarnya bohong.
bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa ahadul kadzibin, maka dia termasuk salah seorang dari pendusta itu. Hadis sahih riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Ahmad. Ya. Tapi jangan bubar ya pengajian ini, lanjut. Ya, lebih bagus tidak tahu. Ya, lebih bagus tahu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya mulai dari beberapa hadis yang tadi satu sudah saya sebutkan. Hadis amalan nisfu Sya'ban itu tidak ada hadisnya yang sahih. Ya, tapi kalau mau berpuasa pada bulan Sya'ban itu hadisnya sahih, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, saya tidak melihat Nabi itu lebih banyak berpuasa selain bulan Ramadan, melebihi puasanya di bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban itu paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Itu hadisnya muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih. Aisyah lagi yang cerita. Ya, Bukhari Muslim, disepakati oleh Bukhari Muslim. Nah, ini pertengahan bagaimana, tetap puasa atau enggak. Nah, ada hadis yang sampai kepada kita juga, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila sudah sampai pada pertengahan bulan Sya'ban, jangan lagi berpuasa. Ada kan, mungkin pernah kita dapatkan hadisnya. Ini bagi yang tidak hobi puasa, senang sekali dengan hadis ini. Tetapi ini hadisnya riwayat Abu Dawud, An-Nasai. Ya, ulama memang beda-beda dalam memberikan penilaian. Ada yang mengatakan hasan sahih, itu istilah yang biasa dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Ya, Ibn Hibban yang terkenal dia mutasahil dalam ilmu hadis itu, gampang meloloskan hadis dhaif menjadi hadis sahih. Ya. Nah, kemudian Ibn Hajar dia mengatakan itu hadisnya periwayatnya sodok. Sodok itu hasan. Ya. Nah, tapi Imam Ahmad, Abu Zur'ah itu yang mengelilingi Madinah, ya, supaya tidak keluar hadis itu kecuali lewat jalur ini. Makanya Abu Zur'ah di sana itu, dia kelilingi itu. Abdurrahman bin Mahdi Al-Asram itu mengatakan mungkar. Hadisnya mungkar, itu mungkar termasuk hadis dan jiddan. Kenapa? Ada Al-Ala bin Abdurrahman. Ya, menurut ahli hadis Abu Hatim itu orang yang tidak kuat, laisa bil qawi, ya. Nah, itu kira-kira. Baik. Nah, sekarang kita lihat lagi yang hadis palsu, bahkan tidak ditemukan dalam kitab hadis palsu yang sudah menjadi tradisi di tengah-tengah kita. Ya, yang pertama adalah ya nyadran. Nyadran itu nggak ada hadisnya. Jadi ziarah kubur jelang Ramadan. Ya, tapi itu diyakini di sebagian kita untuk ziarah kubur, menjadi tradisi. Ya, kalau begitu tidak usah ziarah kubur, ya ziarah kubur lah. Secara umum dalilnya itu kan fazurul kubur wa innaha tudzakirul maut. Ziarah kubur lah, karena sesungguhnya dengan ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita pada kematian. Pada hadis yang lain sebutkan fa innaha tudzakirul akhirah. Ya, ziarah kubur lah, karena sesungguhnya itu bisa mengingatkan pada akhirat. Besok-besok kita yang dikubur itu. Ya, kemarin saya kehilangan paman, adik bungsunya bapak saya, ya, di Baru sana. Bulan lalu saya pulang untuk menghadiri pernikahannya, saya sama istri. Ayo kita pulang yuk untuk menghadiri pernikahan sepupu paling kecil lah. Ya, sekaligus menengok paman. Ya. Kemarin siang meninggal dunia. Jadi tinggal satu paman saya yang dari jalur bapak. Dia semua saudaranya sudah meninggal, yang tinggal di Bandung. Mudah-mudahan husnul khotimah. Ya, itu saya ingat kebaikannya itu. Kalau saya ke kampung kasih uang jajan, ya alhamdulillah kelingan. Jadi semua kebaikan beliau kelingan. Ya, baik. Nah,
Jadi silahkan ziarah kubur, tapi menentukan waktunya jelang Ramadan itu tidak ada. Ya, nah saya katakan bagus saja tradisi ini dan bisa tetap dilanjutkan selama tidak diyakini bahwa jelang Ramadan. Kenapa? Kalau tidak ada tradisi ini, saya katakan mungkin tidak pernah lagi kita ziarah ke makam orang tua kita. Ya, kapan lagi di tengah kesibukan kita? Ya, nah, jadi Ustadz Kiai dulu itu supaya kita ya ziarah orang tua yang membesarkan kita, yang mendidik kita, yang mungkin sudah berapa tahun sudah mungkin ya kita tidak pernah ziarah ke makamnya itu. Ya, nah, tinggal kita lah yang menjadi anak soleh itu, yang mendoakan dan melanjutkan kebaikannya. Jadi itulah bakti kita, ya, memasukkan orang tua kita ke dalam surga, ya. Nah itu. Kemudian padusan, ya, padusan mandi sebelumnya itu juga tidak ada hadisnya. Jadi tidak ada tuntunannya dalam ajaran kita, itu tradisi. Apalagi padusan di sekali bareng-bareng membuka aurat, ya, naudzubillah, ya, tidak ada tradisi itu. Nah, tapi kalau mandi junub ada. Itu malah wajib, ya, kalau mau melaksanakan ibadah sholat, ya. Nah itu. Tapi kalau mau melakukan pengulangan, nah, boleh juga. Tapi sebenarnya disunahkan cuman maaf mencuci farji dan kemudian berwudu kalau mau ulangan. Kan beda-beda orang. Ya, saya hanya kasih tahu sunnahnya. Baik, kemudian maaf-maafan, ini sudah sering saya singgung hadisnya. Ya, tidak ada juga hadisnya. Tapi seringkali yang sampai kepada kita doa Jibril alaihissalam, ya Allah, abaikan puasa umat Muhammad bila sebelum memasuki Ramadan tidak minta maaf kepada kedua orang tuanya, tidak bermaafan antara suami dan istri, ya, istri sendiri, ya, tidak bermaafan dengan saudara atau orang sekitarnya. Ini hadis ini tidak ada sumbernya. Bahkan dalam kitab hadis maudhu, kitab hadis palsu juga tidak ada. Jadi dugaan saya hadis ini baru dimunculkan di Indonesia. Ya, kenapa? Karena kita punya tradisi maaf-maafan itu. Nah, kiai ini golek-golek apa ya? Sebenarnya ketemu hadisnya, tapi rangkaiannya tidak seperti ini. Kalau seperti ini maaf-maafan tidak ada. Ya, dalam Islam malah kita tidak boleh diam-diaman, jutaan dalam bahasa Jawa, ya, mendiamkan saudara kita yang kita punya masalah dengan dia lebih daripada 3 hari, ya. Jadi jangan dilewatkan lebih daripada 3 hari, ya. Nah, itu apa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalnya yang ini menunggu Ramadan baru maaf-maafan, itu malah tidak ada, ya. Jadi ini berangkat dari, tapi yang berangkat dari tradisi kita yang kemudian dirangkai dalam sebuah hadis yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati ya, saya katakan, menyandarkan sesuatu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkannya, tidak pernah mengatakannya, konsekuensinya berat, neraka. Ya, naudzubillah. Yang ada hadisnya itu adalah ini memang kejadian jelang Ramadan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Falamma raqad darajatal ula, ketika dia menaiki anak tangga pertama, qala amin. Nabi mengatakan amin. Summa raqas tsaniyah, kemudian menaiki anak tangga kedua, faqala amin. Nabi terdengar lagi mengucapkan amin. Summa raqas salisa, ketika menaiki anak tangga ketiga, qala amin, faqala amin. Lalu beliau mengatakan amin lagi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, sami'naka taqul amin salasa marrat. Wahai Rasulullah, kami mendengarkan
Anda mengucapkan amin 3 kali. Ada apa gerangan? Nah, kemudian Nabi SAW jawab, lamma raqitud darajatal ula, ketika saya menaiki anak tangga pertama, ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril juga sallallahu alaihi wasallam. Ya, datang malaikat Jibril ya kepadaku lalu mengatakan, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalah minhu wa lam yughfar lahu. Celakalah orang yang menjumpai Ramadan lalu membiarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa dia beroleh ampunan. Ingat hadisnya, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman, percaya kepada Allah, ya, wa ihtisaban, dan semata mengharapkan ridhonya Allah, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa sebelumnya. Lah kok ada orang yang justru dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Eman, ya. Nah, jadi ini hati-hati. Kemudian yang kedua, fakultu amin, katanya Rasulullah. Maka saya mengucapkan amin, mengaminkan doanya Jibril. Ya. Summa qala syaqiya, kemudian Jibril berkata lagi, syaqiya abdun adraka walidayya. Nah, ini tanggung jawab kita tadi nih. Ya, celakalah seorang hamba yang menjumpai kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, falam yudkhilahul jannah, namun dia tidak berhasil memasukkan keduanya atau salah satunya ke dalam surga. Nah, gitu kan? Jadi saya pernah dapat curhatlah di sini ketika saya mengatakan hukum sholat itu wajib. Nah, terus ada salah satu jamaah, Ustaz, bapak saya tidak sholat, dia sudah meninggal. Bagaimana saya harus berbuat baik kepadanya? Ya, kalau di masa Nabi SAW, orang tua saya sudah meninggal, tapi saya mau tetap berbuat baik kepadanya. Bolehkah saya sedekah? Toh ini juga dari hartanya juga sebagian, atas nama orang tua saya. Nah, Nabi SAW memperkenankan. Ya, nah saya katakan, ya, kalau meninggalkan sholat dosanya besar, sangat besar. Nah, dia akan menanggung itu. Makanya mumpung kalau misalnya orang tua kita masih ingat, mbok sholat toyo gitu. Bagaimana caranya? Saya kira bapak ibu tahu. Kalau orang tuanya masih hidup dan masih belum mau sholat, untuk cara mengingatkan dengan cara terbaik, ya, dipeluklah, di ini, artinya bahasa kasih sayang yang muncul, ekspresi kasih sayang muncul sambil dinasihati. Ya, karena ada beberapa memang yang orang tuanya itu akhirnya teluk gitu. Ya, sampai ada yang orang tuanya itu non muslim, ya, dia salah satu pegawai di PP Muhammadiyah itu. Tapi saya tetap menampung, berbuat baik sama orang tua saya, ikut sama saya ini. Wah, udah, saya pokoknya berbuat baik. Tapi dia tetap tidak mau, dakwai terus. Ya Ustaz, saya dakwai terus. Tapi dia belum mau. Ya sudah, masalah hidayah kan kita tidak bisa. Kita hanya bisa mengusahakan untuk mendakwahkan. Nah, dia menginginkan orang tuanya masuk surga. Tapi doa malaikat, celakalah orang yang dia menjumpai kedua orang tuanya tapi tidak berhasil memasukkan. Jadi misi kita mensurgakan orang tua kita. Ya, nah di sini mensurgakan orang tua kita, diingatkan, dinasihati. Ya, kalau tidak puasa, ya sudah sepuh, ya kita ingatkan mau. Ya, kalau misalnya tidak mampu, ya kan bayar fidyah. Ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini dia selawat. Ya, syaqiya abdun dzukirta indahu wa lam yusalli alaih. Celakalah orang yang ketika namamu Muhammad disebutkan di sampingnya, di sisinya, dia tidak berselawat kepadamu. Maksudnya rugilah. Ya, sangat rugi. Karena kalau orang berselawat dengan satu solawat saja, maka Allah lipat gandakan 10 kali pahala solawat kepadanya. Ya, tapi Allah yang berselawat kepada kita, memberikan rahmatnya kepada kita. Ya, jadi itu. Makanya jangan pelit,
ya, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi? Nah, ini sebenarnya hadisnya bagus, isinya bagus. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Pertama adalah talil Quran, yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua adalah wahafidil lisan, dan yang bisa menjaga lisannya. Nah, lisan itu kalau tidak hati-hati setajam silet, ya, hati-hati, ya. Wa mut'imil ji'an, dan memberikan makan pada orang yang kelaparan. Sering kita dengar itu. Nah, yang terakhir, was-shaimina fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, mungkin sebagian ustaz kita juga menyebutkan ini. Saya katakan ini secara matang isinya bagus. Kesimpulan dari berbagai macam hadis. Ya, kita simpulkan di sini. Tapi adakah hadisnya? Tidak ada. Tidak ada sumber hadisnya dalam kitab hadis manapun. Jadi bapak-bapak para ustadz istighfar ya. Iya. Iya, karena kita sampaikan juga dari ustadz yang sudah malang melintang di dunia persilatan, di dunia dakwah. Ya. Jadi jika al-jannatu mustaqatun ini tadi, surga merindukan 4 golongan ini, kita sandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi palsulah dia. Tapi kan tadi hadisnya bilang, siapa yang menyandarkan sebuah hadis dariku padahal dia tahu itu bukan dari Nabi, itu bohong. Fahuwa ahadul kadzibin. Orang ngerti ya, jadi terbebas Bapak. Selamat juga. Justru yang berat setelah Anda hadir pengajian ini. Ya, bertaubat, istighfar. Nah, kemudian ada lagi jelang Ramadan. Ini sebenarnya hadisnya panjang. Hadisnya panjang, tapi saya terletaknya agak di akhir itu. Awal yang membagi Ramadan itu menjadi 10-10-10. Ya. Sebenarnya bunyi hadisnya bukan 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Bunyi hadisnya itu awal syahri Ramadan rahmah. Awal bulan Ramadan itu adalah rahmat, kasih sayang Allah. Wa awsatuhu, dan pertengahannya maghfirah, ampunan. Wa akhiruhu itqum minan nar, dan akhir dari bulan Ramadan adalah pembebasan dari neraka. Karena kan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa sebelumnya. Tapi selama dia motivasi puasanya itu karena iman, ya, dan semata mengharapkan ridho dari Allah, ya. Nah, ini hadis riwayat Al-Baghdadi, Ad-Dailami, dan Ibn Asakir. Bukan saya. Saya Syakir. Nah, pakai shin, bukan sakir, pemabuk. Al-Uqaili, seorang kritikus hadis, menyebutnya dalam kitab Ad-Du'afa. Kitab Ad-Du'afa itu kitab riwayat para periwayat dhaif, ya. Jadi dalam hadis-hadis yang lemah. As-Suyuti disebut sebagai mutasahil. Dia itu gampang meloloskan hadis dhaif menjadi hasan atau sahih, ya. Ada kitabnya Jami'us Shaghir itu aja yang mutasahil, dia mengatakan ini hadis dhaif. Kalau As-Suyuti sudah mengatakan dhaif, itu dhaif betulan, ya. Nah, di kalangan peneliti hadis seperti itu. Al-Albani menilainya mungkar. Kenapa mungkar? Karena ada Salam bin Sawwar, bahkan matruk. Matruk itu termasuk dhaif jiddan, tertuduh dusta. Kenapa? Karena ada Maslamah bin Sob. Sopo tokui? Ya, kalau kita kan melihat siapa yang membawa berita ini. Nah, jadi ini juga bisa mencegah kita dari kebiasaan menyebarkan hoax. Ya, sebenarnya dari ilmu hadis itu
mengajarkan kita siapa yang membawa berita ini. Dicek, cross checknya lewat googling lagi, dibalikin itu benar nggak? Ya, jangan sampai kebencian Pak Oto terhadap terhadap Mulyono menyebabkan semua yang ini dicontoh, bercanda. Ini saudara saya nih. Semua berita yang memojokkan beliau itu kemudian disebar tanpa melakukan koreksi tabayyun. Fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi jangan sampai kita ikut menyebarkan ternyata dari informasi fasik. Kadang-kadang mereka itu mancing-mancing. Mereka juga yang membuat untuk disebar. Nah, kemudian setelah itu dibully. Ya, bukan tidak peduli dia itu profesor, doktor, ustaz, kiai pun kadang-kadang ikut nyebar. Kan kita kan masuk dalam kelompok para ustaz lah. Masuk di WA grupnya, astagfirullahaladzim, ustaz, ini bohong loh, coba dicek. Nah, cek, oh iya ya, ternyata editan. Ya, nah gitu kira-kira. Baik, saya lanjut. Jadi ini hadisnya dhaif tadi, ya. Sebenarnya juga panjang, ya. Walaupun isinya bagus. Nah, yang hadisnya Hasan itu, Hasan termasuk hadis yang makbul, ya. Itu semua Ramadan itu, hari-hari di bulan Ramadan, malam-malamnya itu, ya, kulluhu, semuanya itu adalah baik. Di sini sebutkan wadhalika kullu laila. Jadi bagi para pengejar kebaikan, ya, maka ya maksimalkan kebaikan yang bisa dilakukan, ya. Jadi di sini ya bagial khair akbil, wahai penggemar kebaikan, rauplah sebanyak mungkin kebaikan itu, karena ini dilipat gandakan luar biasa, ya. Wa ya bagias syarr, wahai penggemar keburukan yang masih doyan melakukan hal-hal buruk, maka aksir, kurang-kurangi, ya, tahan. Nah, disitulah puasa itu, tahan, ya. Semoga dalam 1 bulan menjadi kebiasaan, ya. Kenapa? Karena pembebasan dari neraka itu akan diberikan oleh Allah. Wadzalika kullu lailah, dan itu terjadi pada setiap malam bulan Ramadan. Ya. Nah, itu kira-kira itu yang hadisnya Hasan riwayat At-Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad. Ya. Nah, kita berpatokannya pada itu. Jadi tidak mengistimewakan saya 10 hari terakhir saja. Ya, sementara hari-hari yang lain tidak, ya. Nah, biasa saja. Baik. Kemudian ada doa yang sering kita kita sebutkan, kita pintakan di bulan Ramadan itu. Doanya itu jelang buka biasanya, ya. Kita lantunkan, kita perdengarkan di radio, kita dengar di televisi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Nah itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada ya? Ada ya Karim. Bapak Ibu, ini kebetulan yang tambahan. Allahumma innaka afuwun itu hadisnya sahih. Ya, ada ini buku baru semalam cetak. Memang ini kejar tayang untuk mengejar hari ini. Kuliah fikih ibadah. Ya, saya teliti tentang hadis yang pakai karim itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu saya lihat yang karim itu tidak ada sebenarnya.
Ada sih yang menambah disandarkan kepada At-Tirmidzi, tetapi kita lihat pada Sunan At-Tirmidzi sendiri tidak meriwayatkan pakai lafal karim. Jadi kesalahan penyandaran yang dilakukan oleh penyusun kitab fikih hadis pada ulama belakangan yang lahirnya 606 Hijriah. Yang di sini saya sebutkan. Jadi kalau mau yang sahih itu, ketika Aisyah bertanya apa yang saya ucapkan pada saat menjumpai Ramadan, kemudian Nabi SAW mengajarkan, ucapkanlah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu hadisnya sahih, ya. Tapi kalau misalnya Allahumma innaka afuwun karim, karimnya itu sebenarnya boleh nggak ya? Selama tidak diyakini dari Nabi SAW sebenarnya aman. Rangkaian dari kita. Tapi kan berdoa yang paling bagus sesuai dengan Quran dan hadis Nabi. Ya. Nah, doa yang tadi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah, ada yang merangkai as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika min sakhtika, dan saya berlindung kepadamu dari kemarahanmu, wan nar, dan api neraka. Ini sebenarnya tidak ada hadis yang bunyinya seperti ini. Ya, tidak ada. Itu rangkaian ulama belakangan. Tapi ada nggak dasarnya? Nah, lanjutan dari awal syahri Ramadan tadi, itu sebenarnya lanjutannya fastaksiru fihi min arba'i khisalin. Maka perbanyaklah bacaan 4 hal di dalam bulan Ramadan. Ya. Pertama adalah fasyahadatu an la ilaha illallah, ya, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Fatas'alunallaha jannah, kamu minta surga kepada Allah. Wa ta'uduna bihi minan nar, dan kamu berlindung kepada Allah dari api neraka. Wa tastaghfiruna, dan kamu minta ampun kepada Allah. Nah, ini kemudian dirangkaikan, ya. Boleh nggak merangkaikan seperti ini? Boleh, tapi intinya kan sama. Cuman ini tadi dari kita pakai hadis-hadis yang lain, perbanyak minta ampun, perbanyak istighfar. Ya, jadi boleh, karena ya kalau nggak pakai ini juga nyenyak ya. Yang penting sekali lagi tidak diyakini dari Nabi SAW. Nabi hanya minta misalnya berlindung dari api neraka, Allah ma'jurni minan nar. Cari hadisnya, redaksinya itu nggak ada. Ya, nggak ada. Tapi kan di buku-buku manasik haji itu kan disebutkan, ya, Allah majurni, Allah ya lindungi aku dari api neraka. Ya karena Nabi hanya mengatakan siapa yang berlindung dari api neraka bla bla bla. Tapi silakan minta. Mau pakai redaksi itu Allahumma sebenarnya dalam doa 4 doa itu kan minta berlindung di akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, itu kan sebenarnya berlindung dari api neraka, jahanam lagi. Ya. Nah, jadi kalau bisa itu kita tetap doakan itu yang redaksinya, tapi boleh kita membuat redaksi yang lain. Kalau kita tidak paham bahasa Arabnya, bahasa hadisnya, ya Allah ampuni aku dari api neraka. Ampuni aku dan keluargaku, anak-anakku dari api neraka. Ya, kan kita disuruh untuk berlindung ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi boleh pakai bahasa Indonesia. Karena memang intinya kita disuruh berlindung dari api neraka. Nah, kalau kita sudah mengucapkan itu, tapi kok kita berlangganan dengan amalan penghuni neraka, nah itu resiko ditanggung sendiri. Apalagi naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Ini hadis palsu. Jadi jangan kebanyakan tidur. Arab nanti, Arab ibadah. Pas dilihat, lo kok turu pak? Ibadah. Ya, ini sebenarnya ustadznya, ulamanya itu ingin mengatakan bahwa ya tidurnya orang puasa saja luar biasa itu, ya, itu berpahala, apalagi yang tidak gitu.
Tapi yang tidaknya itu diabaikan. Yang digaris bawahi adalah naumus shaim ibadah. Ya. Kenapa dhaif? Karena ada namanya Ma'ruf bin Hisam dan ada Sulaiman An-Nakhai, dikenal sebagai kadzab, ya, pendusta, ya, pembuat hadis palsu. Sumu tasihhu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Itu juga hadisnya maudhu juga, palsu juga, ya. Bahwa semua yang kita lakukan sesuai dengan maunya sang pencipta pasti menyehatkan. Sehat secara individu ataupun sehat secara sosial. Karena puasa itu tidak hanya sekedar puasa, tapi kita dituntut untuk berbuat baik untuk sekeliling kita, ya. Sehat secara jasmani dan juga sehat secara rohani, pasti sehat lah, ya. Tetapi Nabi SAW tidak pernah menyuruh kita berpuasa untuk meraih sehat, ya. Tapi yakini bahwa pasti itu sehat. Kalimat panjangnya itu sabiru tasihhu, ya, berjalanlah maka kamu akan sehat. Wasumu tasihhu, dan berpuasalah maka kamu akan sehat. Wagzu tagnumu, berperanglah maka kamu akan mendapatkan ghanimah, ya, harta rampasan perang. Bukan itu malah aliran radikal, itu ekstrim, itu menyuruh kita berperang dalam rangka mendapatkan ghanimah. Ini hadis palsu, saudara, ya, hadis palsu, maudhu. Kenapa? Karena ada Nashal bin Sa'id yang juga matruk dan kadzab, pendusta, ya, hati-hati. Ada lagi doa yang lain, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika attartu, ya, doa sebelum berbuka itu. Ini hadisnya dhaif, riwayat Abu Dawud atau Broni. Kenapa? Karena ada Mu'ad bin Zuhra yang majhul, tak dikenal. Ingat, hati-hati dalam menerima hadis yang dari orang yang tak dikenal. Dan mursal, tidak nyampe kepada Nabi, terputus di sahabat. Sedangkan sanad dari Anas, rangkaian periwayat dari Anas bin Malik, ada periwayat yang bernama Dawud bin Az-Zibrikon yang matruk, itu tertuduh dusta. Jadi tidak bisa kita bersandar dengan hadis seperti ini. Jadi saya minta maaf, ini mungkin semakin gelisah Anda ikut di sini. Tapi saya ingin meluruskan supaya jangan sampai kita beramal, berdakwah, melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu enggak ada hadisnya sama sekali. Ya. Maaf. Terpaksa saya sampaikan. Ya. Terpaksa tapi dengan ikhlas. Daripada saya tahu belum, ya, itu resikonya nanti saya yang kena, Anda aman, ya. Wah, ini kan sudah tradisi, nggak usah disampaikan lah, daripada jadi ribut, ya, lebih bagus ribut sekarang, aman di akhirat, amin. Lalu apa doa berbukanya? Silahkan berdoa sebanyak-banyaknya sebelum buka itu. Karena doa orang berpuasa itu termasuk tidak ada hijabnya. Apa saja, ya. Ceritanya Mas Beta ini. Anak saya itu kan, wah, kebetulan pulang dia, ya. Itu minta, Bapak kan melarang saya pacaran, ya. Saya sudah mau selesai, ya. Tanggung jawab Bapak mencarikan suami untuk saya. Wah, angel nih, Pak. Ada anaknya yang begitu. Kriterianya gimana? Itu yang susah. Agak gak enak menceritakan. Kayak Bapak, saya katakan hancur kamu. Bercanda. Tapi 3 hari sebelum Ramadan saya bilang begini, nak, kamu minta sama Allah, sebentar lagi Ramadan, minta sama Allah. Apalagi di bulan Ramadan, itu doa itu mustajab di bulan Ramadan, apalagi puasa, minta sama Allah. Alhamdulillah, ya, setelah Ramadan ada yang memfollow saya. Wah, Mas Beta. Saya fallback ya, tahu ya. Ini ada fallback, ini banyak.
polybag. Ya Ustaz modern. Ya alhamdulillah. Akhirnya singkat cerita, kapan-kapan kita sampaikan. Kita bicara tentang ini. Kemudian saya lanjut ya. Yang hadisnya jadi berdoa sebanyak-banyaknya sebelum itu doa yang mustajab. Ya, yang ijabah insyaallah. Ujibu da'watad da'i da'an falyastajibu li wa liyu'minu. Jadi gitu ya. Doa yang sahih tentang makan itu Allahumma barik lana fima razaqtana, tidak juga. Itu hadis dhaif juga. Nah iya. Allahumma barik lana, doa makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi kami terhadap apa yang Engkau rezekikan pada kami. Yang penting jaga kami dari azab neraka. Kan bagus isinya. Bagus isinya. Ya. Saya diprotes sama ibu-ibu guru TK. Ya. Ustaz, ini sudah kita ajarkan sejak TK. Terus apa doanya dong? Ya. Padahal kurikulumnya bilang begitu. Ya, saya bilang biasa cuma menyampaikan, persoalan Anda melanjutkan sudah bukan tanggung jawab saya. Ya. Terus doa yang sunnah apa? Bismillah. Bismillah, singkat, padat, langsung loh. Bismillah itu sunnah. Ya. Siapa yang makan tidak bismillah, maka setan akan menemaninya. Gitu. Jadi bismillah saja. Yang lainnya silahkan berdoa yang baik-baik ya. Jadi saya minta maaf itu. Bismillah. Tapi Allahumma barik lana, selama tidak diyakini dari Nabi SAW, aman janjiannya Bu. Aman. Tapi untuk apa kita jari? Ajari saja Allahumma barik lana, karena isinya bagus. Ya Allah, berkahi kami fima razaqtana, terhadap apa yang Engkau rezekikan pada kami. Wa qina adzabannar, dan jaga kami dari api neraka. Isinya bagus. Makanya doa ini pada saat mancing itu saya pakai. Maksud saya supaya ikannya tidak perlu lagi berdoa dulu, langsung makan aja. Karena saya pernah dapat ikan besar di Laut Kidul sana, itu 5 kilo dari tebing itu. Ya, dapat 5 kilo. Wah, teman saya pada tanya, Ustaz, doanya apa Ustaz? Saya ajari, Allahumma barik lana fima razaqtana. Dia bingung. Itu doa makan. Maksud saya, ikan saya sudah pimpin doa, tinggal lep. Enggak cuma, tapi itu kejadian yang betul-betul saya sampaikan sama teman sesama pemancing. Mancing dosa enggak Pak? Ya enggak apa-apa, cari makan lah ya. Baik. Doa dhahabat dhamma wa tallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah, itu doa yang sahih. Ya. Ya hasan sebenarnya, tapi kan termasuk makbul. Jadi ketika ini ya bukan dibaca pada saat mau buka, karena kan bunyinya saja dhahabat dhama'u wa tallatil uruq. Sudah hilang dahaga, sudah basah kerongkongan, ini urung ya. Jadi secara logika memang hadis ini apabila telah berbuka, idza aftara, apabila telah berbuka. Jadi pada saat mau berbuka itu bismillah. Ya, berdoa sebelumnya silahkan, kemudian bismillah sudah datang, kemudian setelah itu baru dhahabat dhama'u tallatil uruq wa sabatal ajru, sudah tetap pahala insyaallah. Ya, jadi gitu. Wah, ya sudahlah. Ada lagi hadis keutamaan bulan Ramadan sisanya. Mawafaqamotu inda qidai Ramadan dakhala jannah. Siapa yang meninggal bertepatan dengan pelaksanaan Ramadan pasti masuk surga. Wa mawafaqamotu inda qidai Arafah. Siapa yang meninggal bertepatan dengan pelaksanaan Arafah dakhala jannah, pasti masuk surga. Ini hadis dhaif dan gharib. Dhaif dan menyendiri, tidak ada riwayat dan cuma satu. Ya. Ada nggak yang meninggal tukang maksiat di bulan Ramadan masuk surga dia? Berdasarkan hadis ini. Untungnya hadisnya dhaif. Rasik jauh. Ya maaf ya, ini dari Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah. Ya, As-Suyuti mengatakan hadisnya dhaif, lemah. Bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bergembira enggak? Masuk surga. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan,
Allah haramkan jasadnya dari neraka. Tidak ada sumber hadisnya. Orang non muslim, pedagang tepung itu senang sekali dengan datangnya Ramadan, ya. Wah, itu. Ya, ada lagi hadis-hadis itulah, pokoknya yang gembira saja tidak cukup. Tapi kalau gembira karena iman, sebentar lagi bulan pengampunan datang, alhamdulillah. Yuk kita siap-siap dengan berpuasa sunnah di bulan Sya'ban untuk menyambut Ramadan itu. Saya kira itu, maaf, bablas waktunya. Ya, matahari juga sudah menyinari. 1-2 pertanyaan, monggo. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan dulu, Pak Ustaz. Nama Haris Subur Hadi dari PRL Taman Tentu Utara. Banyak sekali yang sudah kami terima dari Ustaz. Terima kasih, jadi tambah iman dan takwa kita. Yang berikutnya, singkat saja pertanyaan saya. Kalau kita ziarah ke kubur selain doa, apakah ada tuntunan juga untuk membawa kurma dan lain sebagainya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tentang sholat, Ustaz. Apakah betul sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Karena saya melihat Pak Jokowi itu sholat, tapi kok ya tetap keji dan mungkar gitu. Ini bagaimana ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan doa-doa yang tadi asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Malam Kamis kemarin ya di kampung bukan ini lima, tapi doa itu baik. Kalau dibaca gimana kapan? Sholat tarawih kan biasanya kan sholat tarawih 4 rakaat kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ya maca, ya nek rampung kae liyane berbalik sampean maca. Itu bagaimana solusi yang terbaiknya? Karena doanya baik. Kemudian yang terakhir saat ini di dalam buku tajwid ada baca itu kan doa witir itu kan Subhanal Malikul Qudus 3 kali. Kemudian yang ketiga dinyaringkan begitu. Tapi kemudian ada yang ditambahkan Rabbul atau Rabbul Malaikati wa Ruh. Itu yang selama ini saya tidak tambahkan masalah ini. Gitu kan. Waktu baca ternyata ada Rabbulnya di dalam pimpinan tajwid yang tentang ibadah Ramadan juga ada Rabbulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oto dulu. Qad madha, sudah berlalu. Ya sudah berlalu. Jadi ya udah lewat gitu ya. Tapi ya ternyata masih ada beberapa ya yang dipasang sama beliau. Sudahlah, kita doakan mudah-mudahan segera bertobat sebelum meninggal. Ya, gitu kira-kira ya. Kalau contoh silahkan, banyak contoh selain itu saya kira ya. Pada masa lalu, pada masa sekarang, kenapa tidak berfungsi maksimal? Karena itu tadi nawaitunya udah beda. Ya, sholat itu atau puasa yang kita lakukan itu banyak tergantung pada niat kita. Apa? Puasa biar sekalian langsing. Enggak lah kalau saya. Maksudnya kalau saya. Yes, puasa itu kalau mau berpahala ya imanan wa ihtisaban. Kalau mau berpengaruh pada diri kita karena iman, percaya pada Allah. Ya, sebagai sang pencipta. Ya, itu nanti akan berpengaruh. Nah, kalau tidak berpengaruh positif, malah hati-hati tuh, sholatnya bisa menyebabkan dia sebagai fawailul lil musallin. Sholatnya orang munafik.
Al-Ma'un itu, Quran surat Al-Ma'un itu kan sebenarnya ditujukan pada sholatnya orang munafik, pura-pura. Ya, ya, kamu lihat antar jasada khosyian, kamu lihat ya jasadnya ketika dia sholat itu sepertinya khusyuk. Ya, padahal ghairu khosyi sama sekali tidak khusyuk, karena yang dipikirkan itu adalah ya ada timnya. Wah, tuh sholat kan, tuh puasa kan, tuh kasih makan orang kan. Itu bisa jadi kamuflase aja, ya, untuk menutupi misi sebenarnya dia, hanya untuk mengambil hati orang-orang Islam. Jadi hati-hati. Wah, ini orang pencitraan. Nah, itu hatinya kan, pencitraan di masa sekarang kan lebih gampang gitu. Ya, sosmed itu, ya. Nah, hati-hati. Jadi tidak sebenarnya tidak begitu. Ya, aslinya kita tahu. Makanya kalau dalam hadis lah ya, kalau kita ambil hadis, kritikus hadis dari semasa yang teman mainnya itu lebih utama dibanding daripada yang jauh masa. Ya, dia kejadiannya misalnya tahun 100, tapi yang menganalisis secara detail itu adalah tahun 600, 700, 800. Nah, dari mana dia menganalisis itu? Itu harusnya mengambil dari ulama semasa dia. Dialah yang paling tahu, yang paling dekat dengannya. Gitu ya. Nah, ya nggak benar. Kalau wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu sangat benar karena itu Quran. Ya, dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kok tetap munkar? Nah, wala dzikrullahi akbar. Dan ingat, sholat yang didasari dengan zikrullah, mengingat Allah, akbar, sangat dahsyat pengaruhnya. Berarti ayatnya sama sekali tidak salah. Justru ayatnya mengatakan bahwa sholat yang didasari dengan untuk mengingat Allah, zikrullah, yang maha mengetahui lagi, yang maha menguasai, itu dahsyat pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Nah, jadi kita bisa tahu kan, nah, kenapa tidak dahsyat? Ya karena itu tadi hanya kamu merasa pura-pura. Nah, itu sebabnya kenapa kita dituntunkan untuk sholat malam sendirian di luar bulan Ramadan, supaya kita lebih intens. Saya hanya menginginkan biarlah Allah yang menilai. Tidak perlu saya bangunkan orang saksikan saya sedang sholat malam. Nah, gitu ya. Tidak usah di WA juga. Alhamdulillah sudah sholat malam, tidak usah. Kita aja yang tahu dengan Allah. Gitu ya. Baik, yang kedua, tadi adakah tuntunan untuk, kalau tuntunan menginikan air ada Pak? Kalau bunga saya belum tahu. Ya, tapi mungkin niatnya para ustadz ulama kita dulu supaya makam itu wangi, ya, supaya tidak serem. Nah, sekarang makam-makam sekarang kan kelihatan bagus ya. Malah kalau kita ke luar negeri, ke Australia, ke beberapa tempat itu, wah, makamnya tertata rapi, sama sekali tidak ada seremnya. Nah, makam Husnul Khotimah yang dirancang Muhammadiyah, tempatnya bagus, ya, itu termasuk yang indah itu, tidak banyak kijing-kijingnya itu enggak, ya. Nah, jadi dibuat yang sebaik mungkin, ya, itu kira-kira. Jadi saya belum menemukan apakah itu pakai bunga, tapi kalau menyiram pakai air. Ya, kalau Ustaz yang menjelaskan supaya menepu tanahnya lebih cepat, ya, antara lain. Tapi memang ada sunnahnya, Ya, mungkin dia pakai itu daun bidara untuk, karena ada suatu saat Nabi SAW mendengar siksaan dari dalam kubur. Wah, ini orang yang kemudian meratap menyiksa, kemudian Nabi SAW mengambil daun bidara supaya siksaannya diringankan. Ya, itu karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir tentang doa di sela-sela, adakah doa asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah? Ya, doanya tadi tidak ada. Tuntunan untuk mengucapkan doa di sela-sela istirahat sholat tarawih juga tidak ada hadisnya. Coba, mana yang ada tuntunannya bahwa Nabi SAW di sela-sela sholat tarawih itu kemudian mengucapkan doa tertentu? Tidak ada, ya. Nah, tapi kalau misalnya suatu saat, karena kan pertanyaannya Aisyah, kalau saya menjumpai kira-kira ini Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka di 10 hari terakhir kadang-kadang
doa itu disisipkan, jangan-jangan pas Lailatul Qadar lewat, gitu. Ya silahkan, tapi ucapkan saja sendiri-sendiri, tidak perlu dipimpin karena tidak ada tuntunannya untuk bacaan khusus di sela-sela sholat tarawih. Kemudian yang terakhir, doa yang terakhir setelah sholat witir itu ada Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Itu hadisnya sahih riwayat An-Nasa'i. Nah maaf, ini saya di Muhammadiyah ya. Tapi di disertasi saya yang saya sudah masukkan dalam buku ini, dan ada buku metode kritik hadis, tidak sengaja sebenarnya saya meneliti itu. Saya meneliti tentang kunut witir. Ketika kunut witir itu ada hadis yang menyebutkan Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Subhanal Malikil Quddus hadisnya sahih, tapi dalam riwayat yang lain ada yang tambahan Rabbil Malaikati Warruh. Nah itu hadis penelitian saya dalam disertasi yang saya masukkan di sini. Saya katakan hadisnya dhaif jiddan dan maudhu. Nah jadi saya tidak pakai lagi sejak 2000 itu saya sudah tidak pakai lagi. 2020 sorry. Karena itu hasil penelitian. Ya, jadi saya hanya mengucapkan Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Bagaimana kalau Subuhun Quddus, Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh? Tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Jadi lebih gawat lagi. Kali ini tadi masih ada hadisnya, tapi sayang hadisnya munqati dan ada pemalsu hadis, anaknya Abu Dawud As-Sijistani. Anak saya ini tidak bisa dipercaya, kata bapaknya. Bapaknya aja ngomong begitu, gimana yang lain? Matur nuwun, mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Amin. Maaf Bapak, ini hadisnya dhaif tapi isinya bagus. Boleh ya. Tapi saya kan tidak menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sebentar. Pengumuman untuk Sabtu depan, insya Allah sinau sejarah lagi bersama Ustadz Jasir ASP. Biasanya seru supaya nyambung sejarah, sinau sejarah 1, sinau sejarah 2, sinau sejarah 3. Karena belum disinggung pada sejarah gerakan ideologi gerakan politik di Indonesia. Ini insya Allah mudah-mudahan masuk. Teman-teman. Ya, Bruno, saya kira ada kajiannya pada pagi hari ini luar biasa. Sebelum pengajian ini ditutup, kami informasikan bahwa infak yang terkumpul pada pagi hari ini sebesar Rp2.425.000. Jazakumullah khair. Dan insyaallah pagi hari ini juga akan ada pemeriksaan gratis dan ada juga yang periksa gratis yuk.